Selamat siang semuanya anak-anak kami. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat. Demikian juga dengan semua anggota keluarga yang ada di rumah. Saat ini kita akan belajar daring atau belajar online tentang IPA Biologi kelas 9. Materi yang pertama sekali akan kita bahas di sini adalah tentang sistem reproduksi pada manusia. Sebelum kita masuk ke dalam sistem reproduksi manusia, yang pertama sekali yang mau kita bahas di sini adalah tentang pembelahan sel. Sebelum mempelajari sistem reproduksi, coba kamu pahami dulu materi tentang pembelahan sel berikut ini. Pembelahan sel itu sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Pembentukan sel-sel baru atau anakan dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Berikut ini akan kita bahas pertama kali adalah tentang proses pembelahan sel. Pembelahan sel pada makhluk hidup terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Jadi di dalam proses pembelahan sel ini, pertama tadi adalah pembelahan mitosis dan yang kedua adalah pembelahan meiosis. Pembelahan mitosis adalah pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang mempunyai kromosom yang jumlahnya sama dengan kromosom sel induk. Kromosom selnya berpasang-pasangan atau disebut juga kromosom diploid dengan rumus 2N. Pembelahan mitosis terjadi pada sel-sel tubuh yang disebut dengan sel somatik yang membangun tubuh makhluk hidup, baik secara vegetatif maupun secara generatif. Pembelahan mitosis ini dapat mengakibatkan terjadinya pertumbuhan pada tubuh makhluk hidup. Adanya pembelahan mitosis yang menyebabkan berikut ini adalah fase pembelahan sel secara mitosis. Perhatikan gambar 1.2 berikut ini yang ada di layar monitor Anda, di mana di situ terdapat fase-fase pembelahan mitosis dan setiap ciri fase pembelahan mitosis tersebut. Mana fase pembelahannya terdiri dari 4 fase. Yang pertama adalah tahap profase, yang kedua adalah tahap metafase, yang ketiga adalah tahap anafase, dan yang keempat adalah tahap telofase. Di situ bisa kita baca setiap karakteristik yang terjadi pada setiap fase pembelahan mitosis. Adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anak yang masing-masing sel anaknya hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk. Jadi ada bedanya dengan pembelahan mitosis. Kalau pembelahan mitosis di mana jumlah kromosom pada sel anak sama dengan sel induk. Sementara pada pembelahan meiosis ini di mana sel anak mengalami pengurangan separuh jumlah kromosom dari kromosom sel induk sebelumnya. Maka jumlah kromosom sel anak dapat ditulis dengan N atau yang disebut juga dengan haploid. Artinya kromosomnya terdiri dari satu atau tidak berpasangan. Adapun tujuan dari pembelahan meiosis adalah untuk membentuk sel-sel gamet. Sel gamet itu adalah kelamin jantan dan kelamin betina. Fase pembelahan meiosis berbeda dengan pembelahan mitosis sebelumnya yang sudah kita bahas tadi, bahwa dalam fase pembelahan mitosis terjadi sebanyak 2 kali, terdiri dari pembelahan meiosis yang pertama dan pembelahan meiosis yang kedua.
Sementara untuk fase-fase pembelahannya sama halnya dengan fase pembelahan pada mitosis. Tetapi pada pembelahan meiosis ini terjadi sebanyak 2 kali, maka tahapnya juga terdiri dari 2 tahap. Misalnya pada profase yang pertama, profase yang kedua. Profase yang pertama itu merupakan fase pembelahan dari meiosis yang pertama, dan profase yang kedua merupakan tahap pembelahan meiosis yang kedua. Demikian juga untuk metafase pertama dan metafase yang kedua. Anafase yang pertama dan anafase yang kedua. Demikian juga pada tahap akhirnya adalah telofase yang pertama dan telofase yang kedua. Demikian fase pembelahan meiosis. Untuk karakteristik pada setiap tahap fase pembelahan pada pembelahan meiosis ini dapat kita lihat pada tampilan layar yang terdapat di layar monitor kita itu, yaitu gambar 1.3. Di sana sudah terdapat setiap karakteristik fase-fase pembelahan meiosis. Demikian pembelajaran online tentang pada pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau yang belum jelas untuk anak-anak kami sekalian, mohon hubungi Bapak melalui WA group yang sudah dibagikan. Bisa di Japri atau bisa juga melalui grup WA kita itu. Di sana nanti kita mengadakan diskusi lanjutan. Sebagai akhir dari materi pembelajaran online kita pada hari ini, di sana ada tertera 5 tugas. Anak-anak kami sekalian, kerjakan tugas ini di dalam kertas double folio, kemudian diantar ke sekolah, bisa melalui orang tua, atau bisa juga kamu sendiri yang mengantar. Untuk teknik pengantarannya akan kita konfirmasikan melalui WA group yang ada di sekolah kita ya. Baik, sekian dan terima kasih.